Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, shalom. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020, kita diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam Minggu Paskah yang ketiga. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam Minggu Paskah yang ketiga. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini kita alaskan dengan pengakuan sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus Pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, kita pujikan bait yang pertama. Mulia, mulia namanya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Allah menyapa kita melalui kasih-Nya di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah hukum kasih untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saat ini kita diajak untuk mawas diri, kita mengasihi Tuhan dengan kita mewujud nyatakannya, dengan kita mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar menerima kasih Tuhan dan juga melaksanakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama kita mawas diri, kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, meski tak layak diriku.
Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kita. Jadi terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, yang demikian anugerah Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikianlah anugerah dari Tuhan. Mari bersama kita bersuka cita, kita tanggapi anugerah dari Tuhan dengan kita menaikkan pujian kesanggupan Kidung Jemaat 387. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, "Ku heran Allah mau memberi." Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada Minggu Paskah yang ketiga ini kita akan menerima sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bila pada saat ini Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami terima boleh menjadikan kehidupan kami yang sudah dibangkitkan untuk terus berkarya menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami siap
untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan pada Minggu Paskah yang ketiga ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang selalu rindu belajar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, selamat pagi. Pada minggu hari ini tanggal 26 April, kita diajak bersama untuk menghayati kebangkitan Kristus di dalam suasana Minggu Paskah yang ketiga. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan yang sudah kita terima, kita diberikan tema, dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh di dalam kehidupan kita, yaitu ada seorang anak yang lahir di salah satu bagian negara, yaitu di Australia. Dia adalah Nick Vujicic. Dia memiliki nama lengkap Nicholas James Vujicic, atau yang sering dikenal Nick Vujicic. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Nick Vujicic ini merupakan warga negara Australia yang lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1982. Kelahiran seorang Nick Vujicic sangat diharapkan oleh kedua orang tuanya yang pada waktu itu mendambakan seorang anak karena sudah lama dinantikan ketika kedua orang tua ini menikah. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, kehadiran Nick Vujicic sangat dinantikan agar kebahagiaan di dalam kedua orang tua mereka, keluarga mereka itu bisa lengkap dan sangat bahagia. Tapi pada saatnya Nick Vujicic lahir, yang terjadi justru apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya itu berbeda dengan apa yang saat itu terjadi ketika Nick Vujicic harus lahir. Kenapa harapan itu berbeda? Kenyataan berbeda. Ternyata Nick Vujicic adalah seorang bayi yang dinantikan, ternyata lahir dengan kondisi tubuh atau kondisi fisik yang berbeda dengan bayi pada umumnya ketika dilahirkan. Nick Vujicic dilahirkan dengan kondisi fisik yang, mohon maaf, kurang sempurna. Tangan dan kakinya tidak bisa sempurna seperti layaknya kita pada saat ini. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kelahiran Nick Vujicic dengan kondisi tubuh yang kurang normal membuat kedua orang tuanya terguncang, membuat kedua orang tuanya kecewa dan bahkan merasa putus asa bahwa sosok bayi yang dinantikan pada waktu itu ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan. Ini adalah kisah nyata, dan pada akhirnya kisah nyata ini mampu menginspirasi di dalam kehidupan semua orang, dan bahkan Nick Vujicic sangat terkenal di berbagai belahan dunia menjadi seorang motivator, penginjil, dan bahkan saat ini dia sudah dewasa, sudah menikah, dan bahkan dikaruniai anak. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menuntun di dalam kehidupan kita kepada sebuah pertimbangan ketika kita menghadapi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Kemana kita akan berpaling ketika segalanya itu berantakan, ketika segalanya itu sudah runtuh di dalam kehidupan kita, maupun segalanya itu sudah runtuh, mengecewakan bagi dunia ini. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang akan kita lakukan ketika hal-hal yang kita percayai, yang kita yakini, yang kita harapkan justru itu mengecewakan bagi kehidupan kita? Itu adalah pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita semua, termasuk bagi orang beriman yang hidup pada sekarang ini. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tampaknya kedua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, Kleopas dan temannya, ini juga terjebak dalam perangkap yang terlalu manusiawi, karena tidak sepenuhnya hadir pada momen hari ini dan lebih memperhatikan peristiwa masa lalu. Hati dan pikiran mereka hancur oleh peristiwa penyaliban Yesus.
Mereka sangat kecewa, mereka sangat sedih karena peristiwa yang dinantikan Yesus sebagai mesianik, yang dinantikan bagi banyak orang yang akan membebaskan bangsa Israel, ternyata harus mati, harus menderita. Tidak seperti apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi dan Israel pada waktu itu. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hati dan pikiran mereka hancur oleh peristiwa penyaliban Yesus. Peristiwa itu benar-benar mengubah hidup, harapan, bahkan impian Kleopas, teman-temannya, dan bahkan para murid pada waktu itu yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka merasa telah menunggu. Apa yang ditunggu, apa yang dinantikan ternyata tidak kunjung tiba, tidak kunjung hadir, tidak kunjung menjadi kenyataan. Memang ada berita dari perempuan yang mereka dengar, tetapi seperti lazimnya pada zaman itu, bahwa apa yang disaksikan, apa yang diceritakan, apa yang diucapkan oleh perempuan, biasanya itu tidak akan pernah dianggap, biasanya tidak akan pernah digubris. Itulah tradisi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, bahwa perempuan-perempuan sudah menyaksikan bahwa Yesus bangkit, tetapi kabar yang dibawa oleh para perempuan ternyata ora digubris, ora dianggap, ora digagas. Itu adalah sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan. Bagaimana Kleopas khususnya dan temannya, mereka sakit hati, kecewa. Akhirnya mereka harus pulang ke Emmaus. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, oleh karena itu di jalan menuju Emmaus, mereka berjalan dengan rasa yang sangat kecewa, dengan rasa kecewa, dengan rasa penyesalan. Hati dan pikiran mereka terjebak di dalam lingkaran, yaitu kesedihan. Ada rasa sakit hati sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan yang pada waktu itu sudah bangkit, berjalan bersama-sama dengan mereka, berjalan dengan Kleopas dan temannya ketika menuju ke Emmaus. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, rasa kecewa, rasa putus asa dan penyesalan itu ditunjukkan oleh Kleopas ketika dia harus merelakan diri mengikut Yesus. Toh pada akhirnya Yesus yang dinantikan menderita dan mati, dan pada dasarnya apa yang diucapkan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, mereka belum bisa menyaksikan kebangkitan Kristus, mereka belum bisa merasakan kebangkitan Kristus pada waktu itu, karena diselimuti rasa kecewa, putus asa, wis ra sabar, menunggu terlalu lama, yang membuat Kleopas dan juga temannya dan juga para murid pada waktu itu merasa tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah benar-benar bangkit. Rasa kecewa itu ditunjukkan di ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Harapan yang terlalu besar, harapan yang terlalu tinggi. Ketika harapan yang terlalu besar dan harapan yang terlalu tinggi itu dinantikan, belum ada jawaban, membuat seseorang, yaitu Kleopas dan temannya dan para murid yang lain, sangat kecewa. Inilah yang menjadi inti atau dasar bagaimana kita belum bisa menyaksikan Kristus yang sudah bangkit. Tetapi rasa kekecewaan, rasa putus asa itu bisa dihibur, dipulihkan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus benar-benar datang menghampiri Kleopas dan temannya ketika berjalan menuju ke Emmaus, dengan cara Tuhan Yesus mengajak bercakap-cakap, dengan cara Tuhan Yesus mengajak ngobrol, dan bahkan Tuhan Yesus diajak untuk singgah menginap. Dan ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka, mereka juga ternyata belum mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu orang yang bodoh, orang yang belum percaya atau orang yang kurang percaya,
Tetapi justru ketika Tuhan Yesus di dalam keintiman, keakraban bersama Kleopas dan temannya, Tuhan Yesus mengajak memecahkan roti. Baru kedua orang ini sadar bahwa apa yang dilihat, apa yang dirasakan, siapa yang pada waktu itu bersama-sama dengan dirinya, ialah Yesus yang sudah bangkit. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada zaman sekarang ini Tuhan Yesus itu terus berkarya di dalam kehidupan kita. Namun sayang sekali umatnya, termasuk kita, terkadang karena rasa kecewa, rasa putus asa, menyesal, tidak sabar, seringkali kita tidak bisa memahami bahwa Kristus sudah bangkit bersama-sama di dalam kehidupan kita. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan sering kita diingatkan bahwa Kristus bangkit, tetapi kita tidak percaya. Sama seperti perempuan-perempuan tadi. Perempuan-perempuan yang menjadi saksi kunci pertama Tuhan Yesus bangkit, justru tidak dipercayai, orang digubris. Oleh sebab itu, kita sekali lagi diajak, ayo sesekali ngrungokke, sesekali kita mendengarkan apa yang diucapkan, dikatakan oleh perempuan atau wanita, atau bahkan kita cenderung terjebak di dalam tradisi Yahudi, Allah wong wedoke rasa dirungokke, perempuan siapa dia, ayo sesekali awake dhewe ngrungokke bojone, sesekali kita mendengarkan apa yang dikatakan istri kita, orang tua kita perempuan. Justru mereka dipakai oleh Tuhan sebagai saksi pertama menyaksikan Kristus yang sudah bangkit. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Kleopas dan temannya terbuka matanya ketika harus disentil, disentik, bahwa apa yang terjadi disaksikan benar-benar Yesus di hadapan mereka. Apa kita harus menunggu Tuhan Yesus benar-benar hadir di dalam kehidupan kita agar kita percaya? Justru iman kita sebagai orang percaya, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun kamu percaya. Inilah yang disampaikan Tuhan melalui murid-murid Yesus yang perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, untuk kita bisa belajar, mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, bahwa Kristus sudah bangkit, agar kita terbuka melek untuk melanjutkan karya Tuhan di kehidupan kita masing-masing. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kenapa Kleopas dan temannya dan juga para murid pada waktu itu belum percaya sepenuhnya bahwa Kristus sudah bangkit? Justru perempuan dijadikan kunci, dijadikan saksi bahwa dia bisa melihat Kristus bangkit, dan ternyata juga tidak dipercayai oleh orang lain. Pada waktu itu perempuan melihat Yesus yang sudah bangkit, dia tersungkur sujud, menyentuh kaki Yesus dan menyembahnya. Karena perempuan-perempuan pada waktu itu sepenuhnya menggantungkan, mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Justru orang-orang yang tertindas pada waktu itu, seperti dalam tradisi Yahudi bahwa perempuan itu disisihkan, justru mereka mampu menunjukkan ketaatannya, justru mereka mampu menunjukkan rasa percayanya, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kuncinya adalah bagaimana kita mempertaruhkan kehidupan kita kepada Tuhan, agar tangan Tuhan menolong kita, mengangkat kita, agar kita dibangkitkan untuk melanjutkan karya Tuhan di dalam kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah istilah yang mungkin sederhana, tetapi itu mengajak di dalam kehidupan kita untuk kita bisa bangkit. Bagaimana kita mempertaruhkan kehidupan kita di tangan Tuhan. Kuncinya, siapa yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mungkin bola basket
yang mungkin kita lihat atau kita miliki. Mungkin harganya berapa toh bola basket? Mungkin 100.000, 50.000 atau berapa. Tetapi bola basket ketika itu dipegang di tangan Michael Jordan, itu harganya bisa sampai 19 US dollar. Tergantung tangan siapa yang memegang. Ada lagi raket. Pasti semua orang pernah melihat raket atau memiliki raket. Raket tenis di tangan kita mungkin harganya seberapa, tetapi raket tenis di tangan Novak Djokovic bisa menghasilkan kejuaraan dunia berkali-kali. Tergantung di tangan siapa raket itu berada. Ada lagi tongkat. Mungkin tongkat yang kita pegang atau tongkat yang pernah kita pegang, tongkat yang kita miliki hanya sebatas tongkat untuk mengusir hewan buas atau gebuki anak dewi, jebreti nek awake dewi iki duwe anak nakal atau beler. Nah, mungkin hanya sebatas itu kegunaannya. Tapi tongkat yang dipakai oleh Musa, bayangkan, bisa membelah lautan atau samudra. Tinggal siapa yang memegang tongkat itu. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada lagi ketapel. Kalau bahasa di daerah saya Purwodadi, blandring atau ketapel. Mungkin buat mainan anak-anak, hanya sebatas permainan sederhana. Tetapi ketapel di tangan Daud bisa mengalahkan seorang Goliat yang memiliki badan yang sangat besar. Tergantung di tangan siapa ketapel itu dipegang. Ada lagi ibu bapak dan saudara, 5 roti dan 2 ikan yang dibawa anak kecil. Mungkin kalau dimakan dibagikan hanya beberapa orang, tetapi 5 roti dan 2 ikan ketika itu berada di tangan Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Bayangkan, tergantung di tangan siapa barang itu dipegang. Dan yang terakhir Bapak Ibu, paku-paku yang mungkin kita miliki, yang kita beli di toko-toko bangunan material dan di toko-toko yang lain, mungkin hanya kita gunakan untuk memaku, merenovasi, membereskan segala sesuatu perabotan di rumah. Itu paku biasa. Tetapi paku di tangan Yesus itu mampu menghasilkan sebuah kehidupan dan keselamatan semua ciptaan yang ada di dunia ini. Tergantung di tangan siapa paku itu berada. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, istilah-istilah tadi mengingatkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menganggap sepele sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Para murid perempuan menceritakan Yesus bangkit, mungkin dianggap oleh para murid laki-laki pada waktu itu sepele, akhirnya tidak digubris. Tapi itu adalah sebuah fakta bahwa perempuan yang menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan Kleopas dan temannya ke Emmaus, 7 mil perjalanan, sangat jauh sekali. Tetapi rasa kecewa, rasa putus asa, rasa sedih itu menghalangi pandangan mereka bahwa seseorang yang berjalan bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus. Mereka tidak kenal. Sepele sekali, karena rasa kecewa, rasa sakit hati, merasa putus asa, hilang harapan. Kita tidak bisa melihat Tuhan itu ada di sekitar kita. Kita tidak bisa melihat dan merasakan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di Minggu Paskah yang ketiga ini kita diajak, jangan sampai setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita itu menutupi mata kita, menutupi hati kita untuk melihat Kristus yang sudah bangkit. Jangan sampai kita ini seperti orang, yaitu Kleopas dan muridnya ini dikatakan bahwa hei kamu orang bodoh yang kurang percaya,
Jangan sampai kita menjadi orang bodoh yang kurang percaya, menyaksikan segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Mari ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tergantung kepada siapa kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memegang kehidupan kita, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, maka rasa kecewa, rasa putus asa, rasa sedih, hilang harapan, Tuhan akan mengangkatnya. Tuhan akan memulihkan, sama seperti Tuhan memulihkan dua perempuan atau perempuan-perempuan pengikut Yesus, dan bahkan juga Kleopas dan temannya, dipulihkan kembali. Tergantung kita mau memberikan kehidupan kita di tangan siapa, menyaksikan Kristus yang sudah bangkit untuk kita terus berkarya melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita yang sudah diberikan keselamatan, mari kita yang sudah dibangkitkan, kita diingatkan untuk terus berkarya. Kristus bangkit menolong kita untuk terus berkarya, menjadi Injil yang terbuka, agar orang bisa menyaksikan bahwa Kristus itu hidup, Kristus menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kita masing-masing. Tetap menaruh kehidupan dan pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa kita tahu sekarang ini segala sesuatu itu tergantung di tangan siapa. Kalau Kleopas menyerahkan kehidupannya di tangan Tuhan, dia bisa tahu dari awal bahwa yang berjalan bersama dengan dirinya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai rasa kekhawatiran, rasa kecewa, putus asa itu justru menghalangi kita untuk kita ini lupa menaruhkan kehidupan kita di tangan Tuhan. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran kita menyerahkan segala masalah kita, ketakutan kita, harapan kita, dan bahkan keluarga dan gereja kita di dalam tuntunan tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang memegang, Tuhan yang mengendalikan, maka kita akan melihat Kristus bangkit, dan kebangkitan Kristus itu membangkitkan kita untuk kita terus berkarya di dalam kehidupan ini. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Kristus yang hadir di dalam kehidupan Kleopas dan temannya itu adalah sebuah bukti yang nyata bahwa Kristus sudah bangkit. Oleh sebab itu mari kita memberikan diri kita, menyerahkan kehidupan kita di tangan Tuhan, agar kita juga bisa merasakan Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang sudah bangkit mampu membangkitkan iman kita kembali untuk kita berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Mari kita bangkit dan berkarya bersama Tuhan, menyaksikan anugerah Tuhan melalui Minggu Paskah yang ketiga. Selamat memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Selamat dibangkitkan untuk terus berkarya. Mari, Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, kita bersyafaat bersama. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bila pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk merasakan anugerah Tuhan di dalam Minggu Paskah yang ketiga. Bagaimana kami yang sudah dibangkitkan agar kami terus berkarya. Mari Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami sepenuhnya menaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar tangan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami, untuk kami bisa melihat Yesus yang sudah bangkit dan membangkitkan kami untuk kami melanjutkan karya Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Argo Mulyo. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memakai gereja-Mu ini sebagai saluran berkat ketika kami menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika masih ada kelemahan, kekurangan yang kami miliki, tapi kami percaya sebagai gereja Tuhan, Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Terlebih kami yang menjadi majelis,
kami yang menjadi jemaat, kami semuanya sama di hadapan Tuhan untuk menyaksikan kebangkitan Kristus dan melanjutkan karya Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit di dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Mari Tuhan, Engkau menolong kami semua yang saat ini terus mengupayakan untuk memperoleh kesehatan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, dan kami yakin Tuhan akan memberikan kesehatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang saat ini sudah adiuswo. Mari Tuhan, Engkau menolong orang tua kami ini satu persatu dimanapun mereka berada. Kiranya kekuatan, kesehatan, pengharapan, kasih dan sukacita terus dirasakan oleh orang tua kami yang sudah sepuh ini. Dan kami sebagai anak cucu boleh terus mendampingi orang tua kami ini, dan kami boleh menjadi teladan di dalam kehidupan dan keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah dan harus belajar di rumah masing-masing karena situasi dan kondisi yang mengharuskan anak-anak kami untuk belajar di rumah. Mari Tuhan, Kau menolong di dalam setiap proses belajar anak-anak kami ini. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Orang tua mereka ya Tuhan, Engkau memberkati ketika mereka harus mencukupi setiap kebutuhan anak-anaknya, setiap biaya sekolah yang diperlukan. Kami percaya melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan, semuanya akan mendatangkan berkat untuk mencukupi setiap kebutuhan sekolah anak-anak kami dan kebutuhan kami yang lain. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus bergumul ketika mereka harus menantikan pekerjaan, ketika mereka harus menantikan pasangan hidup, ketika mereka terus menantikan buah hati atau momongan. Mari Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami ini di dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan sukacita dan pengharapan, dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa dan memohonkan berkat untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini terus berjuang melawan pandemi virus corona yang ada di bangsa kami ini. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk ambil bagian bersama-sama dengan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Biarlah Tuhan memberkati setiap petugas medis, dokter, perawat, rumah sakit yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona yang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami untuk terus berjuang bersama-sama dengan pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona yang saat ini terjadi. Terima kasih ya Allah. Tuhan juga mengajarkan kami agar kami bisa hidup disiplin, mematuhi setiap protokol peraturan yang diberikan pemerintah, untuk kami bersama-sama membangun kekuatan untuk menghentikan penyebaran virus corona yang sedang terjadi. Ketika kami harus berdiam diri di rumah, ketika kami harus berkumpul dengan keluarga, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus bekerja. Mereka Tuhan, Engkau tolong di dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya kesehatan, keselamatan akan Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini masih bekerja di luar rumah. Terima kasih ya Allah, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus, Sang Sumber kehidupan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diundang Tuhan untuk selalu bersyukur. Oleh sebab itu, kita diberikan kesempatan untuk menaikkan rasa syukur kita di dalam kita mengumpulkan persembahan dan nats yang akan menuntun kita. Ketika kita mengucap syukur, Mazmur pasal 116 ayat 17 sampai 18. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikianlah nats yang menuntun kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 302. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Ku beri persembahan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan yang kita terima mengingatkan di dalam kehidupan kita untuk kita bangkit dan terus berkarya. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, tetap menjadi saksi Kristus, dan selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 340. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Hai bangkit bagi Yesus.